Pemirsa, kita kembali dengan Dialog Jurnal Siang, Lunch Talk bersama Mas J. Kristiadi. Ini satu segmen terakhir membahas aklamasi buat Ibu Mega. Kita sudah banyak membahas lah mengenai Ibu Mega dan PDIP. Untuk satu segmen terakhir, Mas Kris, sebenarnya baiknya apa yang harus dilakukan baik PDIP maupun Megawati sendiri untuk menyiapkan partainya ke depannya agar tidak yang Mas Kris katakan tadi menjadi membusuk karena terlalu tergantung oleh satu tokoh. Tidak mungkin loh. Iya, apa yang harus disiapkan nih? Apa yang harus mereka lakukan? Sekarang ini saya kira ada beberapa agenda ya. Yang penting pertama bahwa Ibu Mega sekarang mulai mempersiapkan diri bagaimana tempat yang paling baik setelah tidak menjadi ketua umum itu dulu. Untuk pribadinya, untuk pribadinya. Pribadi beliau ya. Oke, dia menjadi ketua kehormatan atau segala macam. Yang kedua, dia mulai inventarisasi. Ya, siapa sih di antara orang sekitar Ibu Mega ini, ya, termasuk tapi juga orang-orang yang menjadi pimpinan di daerah-daerah yang bisa dimasukkan dalam suatu keranjang. Ini loh masa depan PDIP nanti akan saya serahkan kepada orang-orang seperti itu. PDIP nanti akan betul-betul terbuka, tidak harus keluarga Soekarno yang harus menjadi pimpinan sentral di PDIP. Ini saya kira perlu sekali di situ ya. Tentu setelah itu bisa ada lagi proses bagaimana talent scouting itu ditindaklanjuti. Ya, tapi dipersiapkan itu harus menurut saya, tidak mungkin tidak lagi seperti itu. Nah, kemudian juga untuk yang kedua, akibat daripada itu, dia juga mesti sekarang ini mulai mengkonsolidasikan PDIP, termasuk bagaimana menyikapi kebijakan-kebijakan pemerintah sekarang ini. Ini penting sekali untuk apa? Juga untuk supaya membuat klarifikasi, ya, bahwa PDIP mengusulkan Jokowi presiden. Sudah jadi presiden. Kemudian kalau ada perbedaan pendapat, tidak bisa secara terbuka, ya, tidak bisa kemudian dibanding, tidak bisa ya dia begitu, bla 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 bla, tidak bisa. Oke, ngomong setengah kamar, panggil Jokowi. Karena bukan partai oposisi kayak dulu lagi ya. Bukan, dan ini kalau dia yang habis-habisan mencalonkan tuh dia dan memang menang, itu harus dibicarakan ke dalam, apa yang terjadi, ya, seperti itu. Nah, ini kemudian juga bisa apa? Bisa lebih mengefektifkan pemerintahan sekarang ini. Sebab sekarang ini kalau kemudian juga PDIP sendiri itu juga bisa dianggap mengganggu, merecoi atau mungkin merongrong pemerintahan Jokowi ini, Jokowi kemudian kepada siapa lagi? Ya. Tentu dia akan berkiblat kepada yang lain. Nah, ini sudah gejala-gejala itu sudah tidak mustahil terjadi. Nah, ya, jadi Anda melihat Istana versus Teuku Umar itu benar adanya? Loh, kalau itu sudah sangat bisa kita baca di media secara terbuka kan, bagaimana sebetulnya ada kelompok-kelompok yang misalnya sudah pokoknya ini sudah pilihan Jokowi ini pilihan yang salah pilih, kasarnya begitu ya, dan kemudian juga pokoknya tidak bisa lagi lah. Dan untuk sekarang ini hanya Megawati yang bisa mempersatukan. Ya, Megawati yang bisa mempersatukan. Nah, kedua ke depan jangka panjang memang saya kira untuk set up proses kaderisasi pendidikan watak di PDIP sangat diperlukan. Ya, dan ini saya kira juga partai lain juga memerlukan seperti itu. Sebab apa? Sebab akhirnya yang kita kehendaki nanti adalah partai yang terbuka. Sebab di Indonesia ini tidak mungkin partai yang tidak terbuka. Kenapa tidak terbuka? Kenapa nggak mungkin? Karena masyarakat begitu heterogennya, tidak bisa didominasi oleh apa saja, ya kan? Mas Dan harus terbuka. Itulah ini yang kita sudah mulai tersambung lagi dengan Mas Andreas. Mas Andreas, selamat siang. Selamat siang, sorry tadi. Iya, Mas Andreas terputus tadi. Ini tinggal segmen terakhir, Mas Andreas. Tadi kita sudah membahas, Mas Kris mengatakan bahwa partai manapun yang mengandalkan satu tokoh, kedepannya lambat laun akan membusuk. Nah, ini tanggapan Mas Andreas seperti apa? Karena kan sejauh ini PDIP sangat banyak tergantung dan juga sangat menjunjung tinggi lah wibawa dan karismatik dari Ibu Mega. Bagaimana tanggapnya, Mas? Ya, tentu bahwa partai seperti PDI Perjuangan, kalau mau bilang tergantung, tentu kita tidak tergantung hanya pada satu orang. Tetapi ya kita mempunyai figur seperti Ibu Mega yang ya tentu tidak bisa partai meninggalkan begitu saja gitu. Dan memang ini keinginan dari konstituen di PDI Perjuangan. Oleh karena itu ya bahwa rekomendasi yang disampaikan di Rakernas dan akan diteruskan di Kongres, nah itulah fakta yang ada gitu. Bahwa proses regenerasi, proses kaderisasi ini akan berjalan terus. Kami pun menyadari betul dan Ibu Mega pun menyadari betul hal tersebut gitu. Tetapi sesuatu yang dipaksakan tanpa terjadi secara alamiah itu tentu justru akan merugikan partai gitu.
Nah, di sini memang hal-hal yang ke depan di dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, tentu PDI Perjuangan akan mempertimbangkan masukan-masukan dan terutama juga proses kaderisasi ini harus berjalan terus. Gitu. Jadi momentum ini tentu akan sangat baik dimanfaatkan oleh PDI Perjuangan, membangun soliditas partai, membangun sistem yang ada di partai sehingga apa yang dimaksudkan dengan ketergantungan pada figur itu ya ke depan ya bisa secara perlahan-lahan secara organisasional ini lebih pada organisasinya gitu, pada ideologi partai. Ya, dengan kata lain memang Mas Andreas sendiri mengamini bahwa tidak ada regenerasi di ketua umum. Bukan tidak ada, salah. Bukan tidak ada regenerasi gitu. Proses regenerasi kan sudah terjadi, misalnya dengan munculnya kader-kader di level kedua gitu, seperti ya Pak Jokowi sendiri, seperti Pak Ganjar, itu terjadi gitu. Jadi dibilang tidak ada regenerasi sebenarnya tidak benar, karena justru Ibu Mega menuntun proses regenerasi itu terjadi gitu. Baik. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan setelah periodenya Ibu Mega begitu ya, PDIP sudah bisa siap memiliki ketua umum baru begitu, Mas Andreas. Saya tambahkan sedikit lagi. Ya, singkat saja, Mas Andreas. Masyarakat bosan dengan berbagai macam kekisruhan yang terjadi di partai. Justru PDI Perjuangan berada pada posisi yang ya menguntungkan dan diuntungkan dengan adanya figur yang kuat seperti Ibu Mega gitu untuk menjaga soliditas partai. Ya. Justru satu hal yang ironi yang terjadi pada partai-partai sekarang. Ya, betul. Nah, kenapa kami harus mencari yang lain gitu? Ya, baik. Mas Andreas Pereira, Ketua DPP PDIP sudah bergabung dengan kami. Terima kasih sekali. Ya, Mas Kris, kalau tadi dibilang memang di second line ini ya sudah ada memang regenerasi, tapi kalau untuk ketua umum kan belum gitu kan. Tapi ini satu keuntungan tersendiri. Artinya tidak perlu ada kisruh seperti di Golkar, katakanlah P3 dan sebagainya kan. Oh iya, dan ini menurut saya harus dikapitalisasi, ya kan. Bahwa memang tidak kisruh itu baik sekali, tidak ada apa-apa lah. Dan saya memang bisa mengerti bahwa kepentingan subjektif saat ini memang tidak mungkin kemudian ada suatu proses yang bisa meniadakan peran sentral Ibu Megawati, itu tidak mungkin. Nah, tapi sekali lagi Mas Andreas juga mengakui bahwa memang di second layer terjadi memang bertebaran dari muda ini. Ya, baik Pak, mudah-mudahan nanti 5 tahun lagi ada sosok baru dan selamat berkongres supaya betul-betul pemerintahan sekarang ini juga didukung PDIP tanpa reserve lagi, karena ini adalah pilihan PDIP untuk bisa memilih presiden. Saya kira begitu. Baik, terima kasih ya. Dias dan Mas Kris, ini adalah akhir dari dialog kita di Lunch Talk Jurnal Siang. Tapi bisa kami akan kembali dengan berita lainnya setelah jeda berikut ini.